teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Faris Nugroho dengan NIM 2201550021. Kemudian untuk rekan saya Reza Ilham Aditya dengan NIM 2201550024. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai pemasaran digital, yaitu tentang buyer persona. Di sini kami menentukan produk. Yang pertama untuk nama produk yaitu Apple iPhone 17 Pro dengan deskripsi produk smartphone flagship teratas dari Apple dibandingkan pendahulunya. Produk ini diasumsikan membawa peningkatan signifikan pada sistem kamera, terutama kemampuan videografi, low lag, dan fitur AI fotografi. Chip A19 Bionic yang super cepat, daya tahan baterai yang lebih baik, dan kemungkinan penyempurnaan desain dengan material yang lebih premium. Ini adalah alat untuk para profesional kreatif, penggemar teknologi, dan mereka yang menginginkan performa dan status terbaik. Untuk pembuatan buyer persona, yang pertama untuk nama persona yaitu Catherine Anindita. Untuk demografi usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan sosial media, strategis dan konten kreator, bekerja di agensi digital dan juga sebagai freelancer. Kemudian untuk tingkat pendidikan yaitu S1 Desain Komunikasi Visual. Untuk status pernikahan belum menikah. Untuk lokasi tinggal dan bekerja di area SCBD Jakarta. Dan untuk yang terakhir pendapatan bulanan sekitar 25 juta. Ini adalah gabungan gaji dan proyek freelance. Untuk psikografi, yang pertama minat mobil, fotografi, fashion, mencari cafe dengan interior yang estetik, mengikuti tren terbaru di TikTok dan Instagram, mendengarkan podcast tentang kreatif entrepreneurship. Untuk yang kedua nilai, kualitas dan estetika adalah segalanya, menghargai alur kerja yang mulus dan efisien, percaya bahwa menggunakan alat terbaik akan menghasilkan karya terbaik. Brand Apple adalah bagian dari identitas profesionalnya. Untuk yang ketiga gaya hidup, cepat, mobile, dan sangat terhubung. Pekerjaannya menuntunnya untuk selalu siap membuat konten di mana saja dan kapan saja. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali tipis. Dan yang keempat, personality, kreatif, ekspresif, sangat tech savvy, dan sadar akan personal branding. Dia adalah orang yang ditanya teman-temannya untuk rekomendasi gadget terbaru. Tujuan dan tantangan. Tujuan utama menghasilkan konten foto dan video dengan kualitas setara kamera profesional langsung dari genggaman. Mempercepat alur kerja dari merekam, mengedit, hingga mempublikasikan konten dalam satu perangkat. Mempertahankan citra sebagai seorang kreator konten yang relevan dan menggunakan teknologi terdepan. Untuk tantangan utama, kamera iPhone 15 Pro miliknya mulai kesulitan saat mengambil video di kondisi CAF yang remang-remang low lag. Proses mengedit video 4K di aplikasi mobile terkadang terasa lambat dan mengurangi baterai, membutuhkan travel file yang super cepat ke MacBook Pro-nya untuk proses editing final. Sumber informasi. Yang pertama YouTube. Sumber informasi utama menonton video review mendalam dari MKBHD dan iJustin untuk melihat kualitas kamera dan performa, serta video dari kanal lokasi seperti Jagat Review untuk konten Indonesia. Yang kedua, Instagram atau TikTok. Melihat hasil foto dan video dari konten kreator lain sudah mendapatkan iPhone 17 Pro lebih dahulu. Untuk yang ketiga, situs web teknologi. Membaca artikel dari The Verge, GSM Area, dan MaxMax untuk spesifikasi teknis dan perbandingan. Yang keempat, Twitter, mengikuti diskusi dan inferensi pertama dari jurnalis teknologi dan influencer saat produk diluncurkan. Yang selanjutnya mengenai perilaku pembelian, yang pertama early adopter sejati. Ia sudah merencanakan pembelian ini sejak rumor pertama muncul 6 bulan lalu. Ia menjadi iPhone 15 Pro miliknya untuk menambah dana. Yang kedua, pemburu pre-order. Ia memantau akun media sosial distributor resmi Apple di Indonesia seperti iBook, Digimap, dan langsung melakukan pre-order pada menit pertama dibuka untuk memastikan ia mendapatkannya di gelombang pertama. Yang ketiga, investasi bukan konsumsi.
Ia tidak melihat harga yang mahal sebagai masalah karena ia menganggapnya sebagai investasi penting untuk karir dan pekerjaannya. Yang keempat, fokus pada fitur unggulan. Keputusannya untuk upgrade 90% didorong oleh gaji peningkatan signifikan pada sistem kamera dan kecepatan prosesor. Kemudian penyebab pembelian. Yang pertama, kamera kualitas profesional. Kemampuan merekam video sinematik dalam kondisi low light dan fitur fotografi berbasis AI adalah alasan utamanya. Yang kedua, performa ekstrim. Chip A19 Bionic terbaru memungkinkan mengedit video 4K dengan lancar di Adobe Rush atau CapCut tanpa lag. Kemudian yang ketiga, integrasi ekosistem Apple. Kemudahan AirDrop untuk memindahkan file besar ke MacBook dan sinkronasi dengan Apple Watch yang adalah bagian tak terpisahkan dari alur kerjanya. Kemudian yang keempat, status dan relevansi profesional. Menggunakan perangkat terbaru memperkuat posisinya sebagai kreator konten yang serius dan selalu terdepan. Kemudian yang kelima, ada daya tahan baterai. Janji daya tahan baterai yang lebih baik sangat krusial baginya yang sering bekerja mobile seharian. Kemudian yang terakhir, skenario penggunaan produk. Dengan konteks Sabtu sore tanggal 27 September 2025, Saskia baru saja menerima iPhone 17 Pro pesanannya kemarin. Hari ini ia langsung menggunakannya untuk proyek konten bagi klien sebuah brand fashion lokal di sebuah kafe di Senopati. Pertama, tantangan di lapangan. Kafe tersebut memiliki interior yang indah namun dengan pencahayaan yang termaram dan menantang. Dengan iPhone lamanya, ini akan menjadi masalah besar karena video akan banyak noise. Kemudian yang kedua, fitur beraksi. Saskia mulai merekam. Ia mengaktifkan mode sinematik 4K yang baru, sensor kamera yang lebih besar pada iPhone 17 Pro, dan pemrosesan gambar oleh Neural Engine terbaru mampu menangkap detail gaun kliennya dengan tajam sambil memberikan fitur blur atau bokeh yang lembut dan alami pada latar belakang, bahkan dalam cahaya redup. Hasilnya terlihat seperti direkam dengan kamera mirrorless. Kemudian yang ketiga, alur kerja cepat. Selesai merekam beberapa klip, ia tidak perlu menunggu sampai di rumah. Sambil menikmati kopinya, ia langsung mengedit video tersebut di iPhone. Berkat performa chip A19 Bionic, ia menambahkan color grading, musik, dan teks pada video 4K tanpa hambatan. Proses exporting video berdurasi 30 detik hanya memakan waktu beberapa saat. Keempat, hasil dan publikasi. Video Reels yang sudah jadi langsung ia kirimkan ke klien untuk persetujuan cepat melalui WhatsApp. Setelah disetujui, video tersebut langsung diunggah ke akun Instagram klien. Seluruh proses dari perekaman hingga publikasi selesai dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. 5. Kepuasan Saskia. Saskia merasa sangat puas. Baginya iPhone 17 Pro telah membuktikan nilainya. Ini bukan hanya sebuah upgrade, ini adalah sebuah game changer. Untuk pekerjaannya, ia bisa bekerja lebih cepat dengan hasil lebih berkualitas dan memperkuat reputasinya sebagai konten kreator yang andal. Investasinya terasa sangat sepadan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've grown tired of being stuck in a race, office space, it's all fake, yeah. Everybody seems to cheat, best believe that's not me. Want a midnight sky, rolling high, take a trip on a